Di video kali ini, sebagian besar isinya adalah pertempuran dengan Rose School of Thought. Karena selama beberapa video terakhir ini kan, kalian itu masih persiapan mulu gitu ya, nggak selesai-selesai. Nah, di sini akhirnya selesai dan akan terjadi pertempuran dengan Rose School of Thought yang cukup panjang. Bahkan sudah gua rangkum pun masih cukup panjang, Pak. Jadi, sebagian besar video ini isinya adalah pertempuran saja. Nah, tapi sebelum pertempuran dimulai, di sini scene dimulai dengan si Force yang pergi ke pertemuannya Mr. A untuk mencari item Domain Sun yang di-request sama si Clan sebagai transaksi dengan resep potion sequence 8 Trickmaster. Singkat cerita, sesampainya di pertemuan ini, Force menyadari Mr. A itu gerak-geriknya rada aneh. Kayak biasanya itu Mr. A ini lebih santai gitu ya, memantau pertemuan tersebut dengan santai. Tapi sekarang itu dia kayak ada sesuatu yang ditahan. Entah nunggu sesuatu, entah ada sesuatu, intinya ini membuat Force makin takut, makin merinding. Dan ini akan disinggung lagi setelah ini. Singkat cerita, Force kemudian naruh requestan untuk mencari item Pathway Sun, dan tak lama setelah itu bawahan Mr. A menghampiri si Force dan mengatakan ada yang menjual item dengan kekuatan Pathway Sun. Itemnya ini bernama Band of Light yang punya efek bisa membuat penggunanya imun dari penyakit, terus bisa nge-summon cahaya yang mana skill ini namanya Holy Light Summoning. Kemudian bisa menggunakan beberapa spell Pathway Sun juga dan bisa membersihkan spirit-spiritan dalam radius 50 meter. Meskipun ada satu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu jika orangnya ini diakui sama itemnya, efek-efek yang gue sebutin tadi itu akan bertambah kuat. Tapi kalau tidak, justru akan tambah lemah. Jadi tergantung orangnya ini diakui sama itemnya atau tidak. Kemudian jika digunakan terlalu sering, terus-terusan, orangnya ini nanti akan menjadi pengikut Eternal Blazing Sun. Bahkan fanatik bisa dibilang. Dan harga itemnya ini adalah 9.000 pounds, yang mana orangnya minta cash. Harus cash, tidak bisa dengan apapun. Alhasil Force di sini kaget karena sangat-sangat mahal dan nggak punya uang juga segitu. Jadi Force nunggu selama beberapa menit lagi, siapa tahu ada item yang lebih murah, tapi ternyata tidak ada. Akhirnya Force lapor ke Mr. Full tentang item tersebut, dan di sisi lain tentunya si Clan ikutan kaget karena memang terlalu mahal, dan apalagi efek sampingnya ini juga terlalu serius, kata si Clan, karena dia tidak mau menjadi pengikut fanatik dari Eternal Blazing Sun. Jadi kalian pun memutuskan untuk menjual saja potion Trickmaster ini kepada si Force dengan harga 450 pounds, dan duit ini nanti akan digunakan untuk mencari item Pathway Sun dari tempat lain, contohnya di pertemuannya Mr. I Wisdom. Sehingga di sisi lain Force pun menjadi senang karena tidak jadi membeli item 9.000 pounds ini, dan dia bisa langsung membeli Trickmaster-nya dari si Clan dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 450 pounds dibanding 9.000 pounds gitu ya. Nah, setelah pertemuan Mr. A ini selesai, scene kemudian berpindah ke Mr. A itu sendiri yang kemudian pergi ke basement. Nah, di sini tiba-tiba dia jatuh ke lantai, terus bayangan tubuhnya itu menjadi merah. Tubuhnya pun juga meleleh kayak lilin. Pokoknya menjadi aneh sekali tubuhnya dia ini. Napasnya juga ngos-ngosan, kayak entah sakit atau mengalami sesuatu yang aneh. Tapi setelah beberapa saat kemudian, tubuh Mr. A ini kembali normal lagi. Mr. A kemudian berlutut dan mengatakan bahwa dia menyesal karena dia tidak sigap sehingga proses turunnya Lord dia itu gagal, alias turunnya True Creator itu gagal. Yang mana sebagai pengingat saja, terakhir yang kita tahu True Creator itu lagi-lagi mau turun ke tubuhnya Silanevus yang kemudian disikat sama Crested Sesamir atau Nighthawk gitu ya, dan Silanevus sendiri juga dikoitkan sama si Clan. Sampai sini kita masih belum tahu apa yang terjadi dengan Mr. A ini cuma di spill doang dan mungkin akan dibahas lagi nantinya. Nah, singkat cerita, scene kemudian berpindah pada hari Selasa pagi. Kalian pergi ke Quellac Club untuk latihan nembak di situ, untuk membiasakan diri dengan pistol yang baru dibeli kemarin gitu ya dari si wanita, dan untuk siap-siap tempur juga sama Rose School of Thought. Singkat cerita, latihannya selesai, kalian terus pergi ke kantin untuk makan dan ketemu dengan Talim Dumon. Di sini Talim kemudian nanya, apakah kalian itu kenal dengan orang yang punya kekuatan misterius, alias maksudnya mungkin adalah seorang Beyonder gitu ya. Jadi dalam hati kalian kayak, nah gua tuh, gua orangnya gitu. Tapi dalam hati doang. Dan kemudian kalian nanya ke Talim, ada apa memangnya? Kenapa mencari ini orang yang punya kekuatan misterius ini? Tapi Talim sendiri cuma menjawab, tidak ada apa-apa, cuma penasaran saja, katanya. Ya, mana kalian ada sebuah dugaan nih. Kalau kalian ingat, terakhir kali mereka ketemu, Talim itu sempat cerita kalau dia ada temen yang suka sama orang yang harusnya tidak dia suka. Nah, terus sekarang dia nyari Beyonder gitu ya. Jadi kalian punya dugaan, apakah mungkin temen yang dimaksud ini mungkin adalah si Talim sendiri sebenarnya. Jadi dia suka sama orang yang tidak seharusnya dia suka, mungkin punya pacar, bahkan mungkin sudah menikah, tapi dia suka, dan Talim ini nyari Beyonder untuk nyikat si pacarnya. Tapi ini dugaan si kalian doang dan tidak ditanyakan lebih lanjut ke Talim. Dan gue juga nggak ingat ini ada hubungannya dengan sesuatu atau tidak, jadi gue ceritain aja.
Nah setelah itu Talim mengabarkan bahwa si Mike Joseph, si reporter itu ya, itu nyariin si Clan lagi karena pengen menyewa si Clan menjadi bodyguard. Meskipun si Talim tidak tahu detailnya bagaimana, jadi Talim menyuruh si Clan ini berbincang sendiri dengan si Mike Joseph. Clan sih oke-oke saja. Kemudian kalian mendengar namanya dirapal, yang mana dugaan dia adalah si Force Wall atau Miss Magician. Jadi kalian pergi ke kamar yang ada di situ yang disediakan sama Quella Club, terus masuk ke Grey Fog. Ternyata memang si Nona Force Wall yang mau ngasih duit untuk membeli potion Trickmaster. Singkat cerita, transaksi ini selesai, kalian ngasih resepnya dan Force menjadi senang. Tapi tentu saja duitnya terkuras habis dan tidak punya duit lagi untuk membeli bahan potionnya gitu ya. Jadi untuk mencari duit, Force berencana untuk menulis buku baru. Nah, kemudian skip ke hari Rabu sore. Ada pertemuannya Mr. Eye of Wisdom. Seperti biasa kalian pergi ke pertemuan tersebut dan di sini kalian tidak melihat si pria apotekeri. Jadi kalian rada penasaran kenapa kok tumben sekali dia ini tidak ada gitu ya. Biasanya selalu ada. Tapi pertemuan ini dimulai secara normal-normal saja. Ada banyak orang yang datang termasuk si wanita yang biasanya menjual senjata. Nah, di sini si wanita langsung mencari si Clan karena nyariin potion briber yang ditawarkan sama si Clan kemarin. Dan sekaligus katanya dia membawa item Pathway Sun yang di-request sama si Clan. Nah, jadi senjatanya ini adalah sebuah pecut yang terbuat dari bulu makhluk bernama Holy Sunbird. Yang ketika digunakan, item ini akan diselimuti api suci atau Holy Flame. Semua monster-monster, undead-undead, atau wraith, atau segala macamnya yang kepecut akan menerima damage yang sangat besar. Langsung lemah, atau bahkan bisa langsung tewas kalau undeadnya ini lemah gitu ya. Kemudian pecut ini juga bisa direndam ke air, dimasukkan ke air, yang mana air ini nanti akan menjadi Sun Holy Water. Tapi ini akan mengurangi umur itemnya selama sebulan kalau dicelup dan digunakan untuk membuat Sun Holy Water ini, di mana total umur itemnya ini adalah 13 bulan. Nah, kalian sebenarnya sempat mempertimbangkan item tersebut, tapi setelah berpikir, dengan efek yang seperti itu, kalian merasa terlalu mahal. Efeknya sih sebenarnya oke-oke saja, tapi setiap dipakai ini kan mengurangi umur sebulan gitu ya, yang mana ini terlalu terbatas sebagai sebuah item. Jadi kalian terus menanyakan ke Mr. Eye of Wisdom terkait item Emblem Sun yang dulu sempat ditawarkan, nanya efeknya secara detail bagaimana dan harganya berapa. Mr. Eye of Wisdom kemudian menulis ke sebuah kertas tentang item tersebut, kemudian dikasih ke Clan, di mana item ini namanya adalah Sun Brooch, yang kalau dilevelkan itu sekitar Shield Artifact level 2. Meskipun nggak ada kodenya ya, ini kan bukan item dari organisasi ortodoks, tapi kalau dilevelkan itu sekitar Shield Artifact level 2. Kemudian efeknya ada banyak sekali, akan gue sebutkan beberapanya saja. Pasifnya adalah memancarkan energi hangat dalam radius 10 meter yang bisa mendamage dan melemahkan spirit, wraith, dan sebagainya. Kemudian bisa membuat pemakainya susah dirasuki oleh spirit. Bukan tidak bisa ya, tapi susah. Mungkin bisa, tapi susah. Kemudian pemakainya ini bisa memakai beberapa skill dari Pathway Sun. Ada Holy Light Summoning, kayak item yang 9000 pounds tadi. Kemudian skill membuat Sun Holy Water, kayak pecutnya si wanita tadi. Kemudian skill Sun Halo dan sebagainya. Ada banyak pokoknya, mungkin akan gue tulis aja di editing nantinya. Nah, tapi efek sampingnya ini akan membuat si pemakainya merasa panas dan tidak bisa merasakan dingin sama sekali. Bahkan Mr. Eye of Wisdom sempat memperingatkan jangan meremehkan panas tersebut karena cukup serius katanya dan bisa bikin stres yang nantinya akan berujung hilang kendali. Dan item ini dia jual dengan harga 2000 pounds, tidak bisa ditawar sama sekali. Mr. Eye of Wisdom sebenarnya juga mengatakan kalau dia itu sebenarnya tidak pengen menjual item tersebut, tapi karena dulu sempat ditawarkan sama si klien, dia tidak mau menarik kata-katanya sendiri, jadi ya terpaksa dia jual katanya. Nah, kalian cukup tertarik dengan item tersebut dan dia menghitung uangnya ternyata kurang beberapa ratus pounds. Jadi dia menjual potion sequence 7 briber ke si wanita sebelumnya dengan harga 900 pounds, di mana si wanita ini langsung iya. Oke, gue beli sekarang katanya, tanpa menawar sama sekali. Sehingga kalian rada nyesel di sini karena kalau tahu gitu tadi dia jual 1000 pounds aja gitu ya. Mungkin mau si wanitanya, tapi ya kadung 900 pounds, jadi oke lah. Singkat cerita, kalian transaksi terlebih dahulu dengan si wanita, kemudian selesai, terus membeli item Sun Brooch ini dari Mr. Eye of Wisdom. Dimana Mr. Eye of Wisdom ini sempat pergi dulu ngambil itemnya dan balik-balik sudah keringetan pak, basah kuyup karena keringet. Karena efek sampingnya tadi yang bisa membuat si pemakainya ini merasakan panas. Dan benar saja, setelah kalian pegang item tersebut, ternyata memang bikin gerah pak. Kayak di gurun pasir, tengah hari, nggak pakai apa-apa gitu ya, panas sekali. Kemudian kalian juga langsung mengetahui beberapa skill Pathway Sun yang sudah gue sebutkan tadi. Itu otomatis masuk ke kepalanya si klien karena efek dari itemnya.
kayak ketika naik sequence gitu ya. Ketika si klien naik sequence kan semua skill-skill yang dipunyai oleh sequence 7 magician itu langsung masuk ke kepala si klien, langsung tahu. Nah, seperti itu. Nah, singkat cerita, karena transaksi yang cukup besar ini, 2000 pounds ini, yang mana jarang-jarang ada transaksi sebesar itu, akhirnya membuat orang-orang di situ menjadi bersemangat, dan pertemuan ini menjadi rame, banyak transaksi yang terjadi. Tapi singkat cerita, pertemuan selesai dan kemudian kalian keluar dari situ, pergi ke dekatnya Braveheart Bar, nyari kereta kuda dan naik salah satunya. Nah, setelah naik kereta kuda ini, tiba-tiba muncul lagi si Nona Sharon, yang kemudian menanyakan kepada kalian apakah persiapan si klien ini sudah selesai. Dan kalian menjawab sudah, karena dia sudah mendapatkan item Pathways yang tadi. Nah, tapi sebelum itu, kalian di sini sempat merequest bahan peledak atau bom untuk pertempuran tersebut, katanya, sebagai bentuk dari strategi dia bertempur. Tapi Sharon sempat mewanti-wanti atau mengatakan bahwa si Steve itu, si sequence 5 Steve itu, juga ahli ledakan. Yang mana kalau kalian ingat, di arc Reruntuhan Tudor, Sharon itu pernah mengatakan juga kalau dia ahli ledak-ledakan. Nah, ternyata Steve juga, di mana mereka dua-duanya adalah sequence 5 Wraith. Jadi artinya mungkin skill ini berhubungan dengan sequence 5 Wraith. Mungkin ya, mungkin ada karakteristik dari Wraith ini yang bisa membuat mereka menjadi Deidara, ahli ledak-ledakan. Seni adalah ledakan. Nah, tapi kalian menjelaskan kalau tidak apa-apa meskipun Steve ini ahli ledakan sekalipun. Jadi Sharon nurut saja sama si kalian, mungkin dia punya rencana sesuatu. Dan masalah kapan beraksi, kapan mereka akan bertempur, itu nanti akan dikabari lagi sama si Sharon. Scene kemudian berpindah pada pagi besok harinya, artinya hari Kamis. Kalian kedatangan si Mike Joseph, si reporter Mike Joseph, yang mana Mike ini ingin menyewa kalian untuk menjadi bodyguard, seperti yang sudah dikabari sama Talim sebelumnya ya. Mike ini ingin nyewa kalian pada hari Jumat dan Sabtu, 2 hari saja, karena Mike itu ada liputan sekaligus investigasi ke area East Borough, di mana area pelabuhan dan area pabriknya itu cukup bahaya, memang banyak preman, banyak geng dan sebagainya. Jadi dia butuh kalian untuk menjadi bodyguard. Nah, tapi karena si klien ini ada pertempuran dengan Rogue School of Thought, kalian menjawab bahwa mungkin dia ini tidak bisa menerima misi tersebut karena ada kesibukan. Ternyata di sini Mike masih rada maksa. Dia menawari kalian 10 pounds, di mana 10 pounds itu hampir setara UMR sebulan sebenarnya, hanya untuk 2 hari menjadi bodyguard. Jadi cukup banyak. Cuman kalian tetap aja nggak bisa janji, katanya. Mungkin bisa, mungkin tidak. Jadi dia menyuruh Mike untuk datang lagi besok, nanya lagi besok. Siapa tahu kalian bisa, dan Mike mengokekan. Terus singkat cerita, pada siang harinya kalian melihat ada sebuah kertas di ruang tamunya dari Sharon kayaknya, yang bertuliskan hari ini jam 10 malam. Akhirnya pada jam 10 malam kalian pergi ke Braveheart Bar, bagian belakang dari Braveheart Bar, ketemu si Merrick dan Sharon, di mana kalian memakai baju biasanya, jas hitam, topi hitam, bawa tongkat dan sebagainya. Bukan kayak orang mau tempur ya, tapi kayak orang mau rapat malahan jadinya. Jadi Merrick sempat nanya ke kalian, pakaianmu itu emang kayak gitu? Beneran? Katanya. Kalian mengatakan iya dan menjelaskan yang singkat cerita pathway mereka itu berbeda, jadi gaya bertarung mereka juga berbeda, yang mana pakaian seperti itu cocok untuk gaya bertarungnya si klan. Banyak sakunya yang bisa untuk menaruh item yang macem-macem, kata si klan. Singkat cerita, mereka pun naik kereta kuda untuk pergi ke tempat yang digunakan untuk pertempuran. Di sini klien juga memberikan obat lagi ke Merrick yang kayak kemarin untuk mengatasi efek sampingnya si Merrick ini ketika kena efek bulan purnama, dan menyuruh si Merrick minum nanti pas waktunya pertempuran. Karena kan efek obatnya ini ada waktunya terbatas, jadi Merrick kudu pas. Minumnya ini kudu pas, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, di sini kalian menanyakan banyak hal juga kepada mereka, apakah mereka kena efek pembersihan dari item Pathways, yang mana Merrick menjawab iya dan Sharon juga menjawab iya, tapi pas dalam bentuk spirit saja. Jadi asumsi gua kalau dia dalam bentuk manusia biasa, dia tidak kena efek pembersihan dari item Pathways. Tapi artinya di sini item Sunbrush sebelumnya itu akan efektif untuk musuh ya, karena mereka sama-sama pathway prisoner. Cuman kalian kudu hati-hati aja supaya nggak kena si Merrick dan Sharon pas pertempuran nanti. Kemudian apakah mereka kena efek Demon Hunting Bullet, dan mereka bilang iya, meskipun nggak terlalu fatal juga. Terus apakah zombinya si Merrick yang disummon sama si Merrick ini kena efeknya juga? Katanya iya, tapi nggak masalah karena kan mereka ini zombie bukan orang, jadi bodo amat. Intinya ada beberapa pertanyaan yang akan gue skip untuk mempersingkat rangkuman. Singkat cerita, mereka sampai ke sebuah pelabuhan yang tidak dipakai, yang katanya mau direnovasi ulang. Jadi rencananya mereka akan baku hantam di situ di area gudangnya, yang memang cukup besar. Dan sebagai seorang magician, seperti biasa kalian mensurvei area sekitar untuk persiapan. Ada sungai Tusok di dekat situ untuk mungkin digunakan untuk kabur. Kemudian ada juga Lever Cathedral miliknya Steam Church. Mungkin untuk sembunyi nanti setelah pertempuran untuk menghindari kecurigaan orang-orang.
Merrick juga kemudian memberikan bahan peledak atau bom yang di-request sama si Clan. Ada banyak sekali di sini. Dan singkat cerita, di sini mungkin gak akan gue jelaskan sedetail itu ya. Kalau mau baca secara detail, pertempuran ini ada di chapter 346. Nah, jadi rencana mereka ini cukup simple, di mana kalian akan sembunyi terlebih dahulu, kemudian Merrick dan Sharon akan tempur dengan musuh, terus kalian diam-diam menyikat si Steve dengan menggunakan item All Black Eye-nya. Udah, sesimpel itu. Merrick dan Sharon pun pergi dari situ untuk mengulur musuh mereka masuk ke area situ, dan bersamaan kalian juga melakukan persiapan yang cukup banyak. Pertama, dia mengubur bahan peledak yang dikasih sama si Merrick sebelumnya ke banyak sekali titik di area situ. Gua nggak tahu apakah ini random atau memang kalian punya strategi, pokoknya dia ngubur banyak sekali bahan peledak. Kemudian kalian juga mengubur peluitnya Mr. Azik dan Master Key yang dijadiin satu. Jadi kedua item ini dikasih gantungan kunci gitu ya, kayak gantungan kunci, jadi satu pokoknya. Kemudian dikubur, yang mana nanti akan ada satu rencana yang akan melibatkan item-item ini. Kalian juga naruh paper figurine atau kertas yang bisa untuk clone itu, bisa untuk pindah tempat juga di beberapa titik. Kemudian mengubah beberapa kertasnya ini menjadi bentuknya si Clan atau menjadi clone-nya si Clan. Dan terakhir, meskipun tidak dijelaskan di sini, tapi kayaknya kalian itu juga mengubah wajahnya menjadi badut. Karena ada satu scene di akhir pertempuran di mana kalian itu menghapus wajah badutnya. Jadi gua asumsikan kalian di sini juga mengubah wajahnya menjadi badut. Nah, setelah persiapan semuanya, kalian menunggu si Merrick dan Sharon di situ dan menjadi sangat deg-degan, sangat nervous karena dia akan melawan orang-orang yang lebih kuat daripada dia. Paling lemah kan si Sequence 7 werewolf yang namanya Tyre ya. Sama kayak dia juga Sequence 7. Jadi kalian menjadi deg-degan, tapi kalian menyadari juga apakah ini yang dirasakan sama magician sebelum tampil, sama pesulap sebelum melakukan pertunjukan, rasa deg-degannya ini. Nah, tak lama setelah itu, kalian melihat ada beberapa orang yang masuk ke area gudang ini. Paling depan ada si Merrick, kemudian di belakang si Merrick ini ada si zombie Jason, dan di belakangnya lagi ada werewolf Tyre. Nah, di scene kejar-kejaran ini ditunjukkan beberapa keunikan dari sequence zombie. Jadi mereka itu ternyata punya skill yang berhubungan dengan es dan rot atau pembusukan. Jadi ketika Merrick dan Jason lewat, genangan air di sekitar mereka itu menjadi beku, menjadi es, kemudian rumput-rumput di sekitar mereka juga menjadi busuk, menjadi layu secara instan. Pokoknya di sepenjuru pertempuran ini itu sering tiba-tiba muncul es, terus rumput-rumput, tanaman itu juga pada membusuk, dan efek seperti ini itu sangat sering muncul di pertempuran. Jadi tidak akan gua ulang-ulang terus, pokoknya di bayangan kalian pas mereka tempur itu sering tiba-tiba muncul es dan sekitarnya pada membusuk. Nah, Merrick yang dikejar Jason kemudian nge-summon zombinya, jadi muncul tangan dari bawah tanah yang kemudian menahan si Jason, narik-narikin si Jason, meskipun si Jason cukup bisa melawan balik. Kemudian Jason ini ngarahin telunjuknya ke Merrick, Merrick juga ngarahin telunjuknya ke si Jason, jadi mereka ini pada saling tunjuk-tunjukkan, kemudian di tengah-tengah mereka ini tiba-tiba meledak. Terus muncul percikan-percikan yang setelah percikan ini jatuh ke sekitar, itu membuat sekitar mereka menjadi membusuk. Jason pun yapping, dia mengatakan Merrick ini masih lemah karena tidak menggunakan kekuatan desire-nya, tidak menuruti desire-nya gitu ya. Kemudian setelah itu si Tyre sampai ke Jason dan mengatakan kepada Jason untuk jangan terlalu buru-buru menyikat si Merrick karena Sharon belum muncul. Tunggu Sharon ini muncul dulu untuk nyelamatin si Merrick, baru setelah itu mereka sikat. Dan Steve pun juga akan segera sampai katanya. Nah, pas ngomong ini, Tyre tiba-tiba ngelihat Jason ini jadi aneh. Karena ternyata Jason ini sudah dirasuki sama Nona Sharon. Jason pun langsung meluncur ke Tyre, nyerang si Tyre, dan nyekik lehernya si Tyre. Tyre pun ngambil satu item dari sakunya, terus dia aktifkan, yang ternyata item ini adalah Scarlet Lunar Corona, yang bisa membuat efek bulan purnama itu. Jadi setelah item ini aktif, Sharon pun kepental lagi karena efek Lunar Corona, sehingga dia langsung menjadi lemah. Merrick pun juga rada kena efek, tapi nggak separah Sharon karena dia sudah minum obat dari si Clan. Kemudian si Jason juga kena, tapi karena dia ini menuruti desire-nya, pikirannya ini menjadi tidak waras. Matanya menjadi kosong dan instingnya ini yang mengambil alih tubuhnya. Tapi bersamaan juga, kekuatan si Jason ini malah makin kuat gitu ya. Tidak sama dengan si Sharon dan Merrick yang justru semakin lemah. Sedangkan si Tyre ini nggak kena efek dari itemnya, karena memang seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan sama Nona Sharon sebelumnya, pengguna item Lunar Corona ini tidak akan terkena efek samping bulan purnama. Nah, di sini Tyre pun yapping mengatakan ini adalah strategi mereka. Jadi katanya si Steve itu sudah memprediksi bahwa Sharon itu nanti akan ngerasuki si Jason. Jadi item Lunar Coronanya ini dikasih ke Tyre dan ternyata strategi ini berhasil. Bahkan Steve pun belum muncul nih. Mereka sudah membuat musuh melemah terkena efek bulan purnama.
Dan perlu diingat, Steve ini adalah Wraith ya, yang bisa jadi spirit, dan pas kondisi spirit, dia tuh nggak bisa dilihat, bahkan dengan spirit visionnya si Clan, sama kayak si Nona Sharon. Jadi di sini tidak tahu apakah Steve ini belum sampai atau sudah sampai tapi nggak kelihatan gitu ya. Nah, alhasil Merrick dan Sharon pun menjadi rada panik di sini karena ini tidak sesuai dengan rencana mereka, karena mereka kira yang akan membawa item Lunar Corona itu adalah si Steve. Nah, di sisi lain, Jason yang berada dalam keadaan yang tidak waras ini pun lompat ke Sharon, mau nyerang si Sharon, tapi Sharon rupanya sudah menyiapkan satu item. Sharon membuka sarung tangannya yang kanan, terus dari telapak tangannya ini muncul sebuah cahaya. Cahaya ini pun kemudian membentuk sebuah pintu yang sangat besar, kemudian pintu ini terbuka dan di dalamnya ini terlihat seperti ada dunia lain yang sangat gelap dan ada banyak sekali mata di balik kegelapan ini. Kemudian terdengar suara kayak orang nangis, orang ketawa nggak jelas, pokoknya campur aduk semuanya. Dan akhirnya muncul juga tangan-tangan semi-transparan yang sangat banyak bersamaan dengan tentakel-tentakel yang terus menangkap si Jason dan mau narik si Jason ini masuk ke dalam pintu misterius tersebut yang disummon sama si Sharon. Sayangnya Jason ini rupanya masih bisa menahan supaya nggak ketarik meskipun dengan susah payah gitu ya, tapi dia masih belum berhasil ditarik oleh tangan-tangan pintunya tersebut. Nah, di sisi lain, melihat Jason tidak berdaya oleh pintu misterius ini, Merrick memutuskan untuk meminum sisa obat yang dikasih sama si Clan supaya sepenuhnya lepas dari efek bulan purnama gitu ya. Jadi sebenarnya Merrick itu cuma minum satu botol doang dan di sini akhirnya dia minum semuanya. Merrick pun berusaha untuk melawan si Tyre, tapi Tyre sendiri sadar kalau dia tidak bisa menang melawan Merrick karena beda satu sequence gitu ya, sehingga dia kabur-kaburan. Maksudnya dia tidak fokus menyerang, tapi dia cuma bertahan doang kabur dari serangan-serangannya si Merrick. Nah, di sisi lain lagi, kalian yang melihat dari kejauhan pertempuran yang singkat ini, kemudian mulai memainkan perannya. Jadi dia kudu nyari si Steve. Kalian pun membuka sebuah kotak yang di dalamnya ini ada item All Black Eye. Kemudian item ini dia pakai dan seperti biasa kalian langsung mendengar suara True Creator, gangguan yang sangat menyakitkan. Seperti biasa ketika dia menggunakan All Black Eye ini di luar Greyfog ya, akan mendapatkan gangguan dari True Creator. Tapi ini masih bisa kalian tahan supaya bisa menggunakan skill marionetis. Dan kalian pun melihat ke area pertempuran di mana muncul benang-benang dari tubuh orang-orang di situ. Yang benang ini naik ke atas entah kemana. Tubuh Merrick, tubuh si Sharon, tubuh Jason, Tyre, semuanya ada benang-benang ini yang naik ke atas. Nah, di dekat si Merrick ada juga benang yang naik ke atas meskipun kalian tidak melihat ada siapa-siapa di situ. Artinya mungkin itu posisinya si Steve yang dalam kondisi spirit ya, sehingga tidak bisa dilihat. Nah, tapi dari pergerakan si Steve ini, dia kayaknya mau ngerasuki si Merrick. Jadi kalian langsung menonaktifkan All Black Eye dan meledakkan salah satu bahan peledak. Yang sebelumnya, kalian ada juga naruh satu klonnya di atas peledak ini. Alhasil ledakan pun muncul, klonnya si Clan yang ada di atasnya ini pun juga ikutan terbang ke pental gitu ya, yang mana ini berhasil mengalihkan perhatian si Steve. Nah, di saat yang sama, kalian ngarahin pistol dengan peluru Beyonder ke arah lokasinya si Steve yang sudah dia ingat-ingat. Dan peluru ini dia tambah dengan efek item Sunbruch. Jadi ada satu skill namanya Cliff of Purification, dia tambahin skill ini ke pelurunya, dia tembak dan kena ke Steve. Steve pun kena serangan sehingga tubuhnya ini menjadi kelihatan tidak lagi transparan, tidak lagi dalam kondisi spirit gitu ya. Dan kayaknya Steve ini kena efek bulan purnama juga karena perlu diingat yang membawa item Lunar Coronanya itu adalah si Tyre. Jadi termasuk Steve ini juga kena efek bulan purnamanya, yang mana ini membuat ekspresi Steve ini kosong. Pikirannya ini tidak ada, sehingga dia tidak peduli dengan rasa sakitnya dan tubuhnya ini kayak dikendalikan sama instingnya doang. Apalagi kan dari sejak sequence 7 Werewolf, Petway itu punya skill regenerasi yang nggak karuan OP-nya, sangat cepat. Nah, Steve ini pun noleh ke arah si Clan dengan ekspresi yang kesel. Terus seketika, sangat cepat sekali, tiba-tiba Clan nggak bisa gerak. Karena tubuh Clan ini kena pengaruh skillnya si Steve. Meskipun gue nggak terlalu paham juga ini skill apa yang dipakai, tapi untungnya Clan ini sudah siap. Dia ngaktifin Sunbruch-nya lagi menggunakan skill Holy Light Summoning ke dirinya sendiri, sehingga kemudian muncul cahaya dari atas turun ke tubuhnya si Clan. Bersamaan juga, Clan menggunakan Paper Figurine Substitute untuk mengubah tubuhnya ini menjadi kertas. Sekaligus dia menggunakan Flaming Jump untuk teleport menjauh dari situ, ke lokasi api yang berasal dari ledakan sebelumnya. Perlu diingat, Flaming Jump ini bukan teleport yang bisa kemana-mana ya, tapi khusus ke api doang. Pokoknya ada api, nah Clan bisa teleport ke situ. Nah, tubuh Clan yang kena Holy Light Summoning tadi, yang jadi kertas tadi, terus kebakar hangus. Meskipun gua nggak tahu apakah Steve ini kena serangan juga atau tidak, kayaknya sih kena. Intinya kalian berusaha menjauh terlebih dahulu dari situ, mencari posisi yang pas, tapi terus kakinya ini kerasa ada yang megang, tangannya juga ada yang megang, terus tubuhnya juga. Tiba-tiba ada banyak sekali sosok bayangan yang ngerangkul tubuhnya si Clan ini, sehingga kalian tidak bisa bergerak.
Kalian dengan spirit visionnya yang aktif kemudian melihat ada beberapa sosok yang rada samar. Mungkin spirit, mungkin zombie, mungkin wraith, atau makhluk yang lain. Intinya dia langsung memakai skill bernama Fire of Light dari item Sunbruch. Dan hantu-hantuan di sekeliling si Klein ini langsung kesakitan dan menghilang. Nah di sisi lain, Merrick masih ngelawan si Tyre. Meskipun Tyre masih kabur-kaburan doang sih, nggak terlalu ngelawan balik. Tapi dia ini masih bisa bertahan pak, melawan si Merrick. Karena rupanya item Scarlet Lunar Corona tadi itu bisa menaikkan kekuatan si Tyre ini dari kecepatan, kekuatan, dan bisa memakai beberapa skill juga. Intinya menjadi lebih kuat lah pokoknya. Itulah kenapa si Tyre ini masih bisa bertahan melawan si Merrick. Kalau nggak, mungkin dia bakal kalah sama si Merrick dalam waktu yang relatif singkat. Nah di sisi lain lagi, Jason itu masih nggak bisa ngapa-ngapain karena dia berusaha bertahan supaya nggak ketarik ke dalam pintu misterius tadi gitu ya. Kesadarannya pun juga nggak ada, alias tidak waras karena kena efek bulan purnamanya juga. Terus si Steve kemudian muncul lagi, dia terkena damage yang lumayan, tapi pikirannya ini juga tidak waras. Intinya di sini semua orang kena efek bulan purnama kecuali si Tyre yang pegang itemnya, terus si Klein yang sequence-nya nggak ada hubungannya dengan bulan purnama sama sekali, dan si Merrick yang sudah meminum obat. Jadi si Jason dan Steve itu kena efeknya tapi dia tidak lemah, sedangkan si Sharon yang kena efek menjadi sangat lemah, bahkan tidak bisa ngapa-ngapain karena dia tidak menuruti desire-nya. Nah Tyre pun di sini mikir, mereka nggak bisa menang nih, kecuali si Steve ini sadar lagi untuk ngelawan musuh. Jadi Tyre memutuskan untuk ngelempar item Lunar Corona ini ke arah si Steve. Bersamaan, kalian melihat juga item ini dilempar sama si Tyre. Dia langsung nembak salah satu peledak yang sudah dia tanam, yang mana ada satu peledak yang berada di dekat arah lemparannya ini. Intinya bom ini pun meledak dan gelombang ledakannya ini mendorong itemnya tersebut menjauh dari arahnya si Steve, atau membelokkan itemnya ini ke arah lain. Item ini pun jatuh di dekat salah satu peledak juga, karena memang ada banyak sekali peledak yang ditanam sama si Klein. Jadi kalian pun ngeledakin lagi bom yang ada di dekat itemnya tersebut. Kemudian dari ledakan ini kan muncul api. Kalian pun teleport ke api ini, ke api hasil ledakan ini, dan berusaha ngambil item Lunar Corona. Tapi bersamaan juga, instingnya si Steve ini juga ingin mengambil item tersebut. Jadi kalian dan Steve ini rebutan, yang sayangnya keduluan sama si Steve. Steve pun ngambil item ini, pikirannya pun akhirnya menjadi normal dan dia melihat ke arah si Klein. Entah kenapa Steve di sini cuma nyengir ke si Klein dan ngebiarin si Klein ini kemudian pergi, teleport lagi menjauh. Kayaknya dia ini rada meremehkan si Klein gitu ya. Diurus nanti aja dah, itu orang noob gitu mungkin ya. Bersamaan juga Steve kemudian menghilang lagi, berubah menjadi spirit lagi, yang mana sebagai pengingat, pathway mereka ini punya skill regenerasi yang sangat aduhai. Jadi semakin lama waktu berlalu, semakin pulih juga kondisi fisik mereka ini. Meskipun Steve tadi mungkin kena serangannya si Klein, tapi ya regenerasi lagi, normal lagi. Nah Klein yang teleport ini terus langsung ngeluarin All Black Eye lagi untuk mencari tahu posisi Steve yang lagi-lagi berubah menjadi bentuk spirit. Kalian terkontaminasi lagi dengan suara-suara True Creator, kepalanya menjadi sakit, tapi dia bisa melihat si Steve ini meluncur ke arah Sharon, yang sampai sini masih lemah, masih tidak bisa ngapa-ngapain karena kena efek bulan purnama. Jadi Steve ini sepertinya mau ngambil alih tubuhnya si Sharon. Kalian pun kemudian memakai item Sunbruch lagi, menggunakan skill Holy Light Summoning untuk mengeluarkan cahaya ke dekatnya si Sharon yang menarget si Steve ini. Tapi rupanya Steve ini masih bisa menghindar, meskipun kena dikit sih, tangannya ini kebakar sebagian. Tapi kalian menduganya mungkin karena Steve itu memegang item Lunar Corona, kecepatannya ini makin bertambah cepat. Karena sebagai pengingat, Tyre tadi juga kekuatannya nambah ketika memegang item Lunar Corona ini. Nah tapi bersamaan juga, kalian menembakkan peluru Beyonder ke arahnya si Jason yang masih kesusahan untuk menahan supaya nggak ketarik ke pintu misterius. Jadi kalian menembak si Jason supaya dia ini nendang masuk gitu ya, biar musuhnya ini tewas satu setidaknya. Nah tapi Steve rupanya menyadari hal tersebut, jadi dia meluncur ke arahnya si Jason untuk berusaha menahan pelurunya ini dengan tangannya. Tapi bersamaan lagi, kalian ngeledakin satu lagi peledak yang ada di dekat mereka. Bom ini pun meledak sehingga tanah, batu-batuan itu meluncur kemana-mana dan beberapanya kena ke Steve dan si Jason. Sekaligus gelombang shockwave-nya ini pun juga kena ke mereka. Meskipun ledakan ini tuh seharusnya nggak sekuat itu sampai bisa melukai si Steve dan Jason gitu ya, tapi ini cukup untuk mendorong si Jason masuk ke pintu. Karena kan si Jason ini dari tadi sudah kesusahan bertahan sekuat tenaga untuk tidak masuk ke dalam pintu, jadi dorong sedikit saja masuk ke dalam pintu misterius. Steve pun menjadi kesel, marah, dia terus ngeluarin skill yang bernama Wraith Shriek yang kayak teriakan yang menyerang ke jiwa secara langsung, dan hampir semua orang kena efek dari skill ini. Kalian langsung menjadi pusing, matanya berkunang-kunang, telinganya mendengung,
Si Merrick yang awalnya nggak kena efek samping bulan purnama karena sudah minum obat, sekarang jadi mulai ada efek sampingnya lagi, bahkan pikirannya ini mulai nggak karuan. Kemudian si Tyre yang nggak pegang item lunar corona, itu dia langsung bermutasi menjadi bentuk werewolf-nya. Sharon juga kena, membuatnya ini makin lemah, tapi untungnya masih bisa dia tahan, jadi dia berusaha dengan susah payah menutup pintu misterius tersebut untuk benar-benar mengkoitkan si Jason yang sudah masuk tadi. Pintunya pun menghilang bersama dengan si Jason. Nah di sisi lain, setelah si Steve tadi menyerang dengan teriakan maut, dia kejar-kejaran dengan si Glenn. Glenn cukup bisa menahan pusingnya, yang tak lama setelah itu juga kemudian menghilang, dan dia juga bisa kabur-kaburan karena dia bisa teleport-teleport antar api gitu ya. Tapi tiba-tiba, Steve ini berhenti. Glenn awalnya nggak tahu kenapa Steve ini diam, tidak mengejar si Glenn lagi. Baru beberapa saat kemudian, Glenn merasakan sesuatu. Bukan hanya si Glenn, tapi semua orang di situ merasa ada yang aneh. Rupanya Steve ini menggunakan item racun yang kemudian racun ini menyebar, menginfeksi orang-orang di situ. Glenn tiba-tiba kepalanya makin pusing dan mau muntah. Si Merrick tubuhnya menjadi sangat gatal dan merah-merah. Sharon terus jatuh, nggak bisa duduk, bahkan matanya semakin kabur sampai bahkan nggak bisa melihat apapun. Di sisi lain, di tangan si Steve, terlihat ada sebuah botol kecil berisi cairan, di mana Steve ini kemudian yapping menjelaskan bahwa item tersebut bernama Biological Poison Bottle. Punya efek untuk menyebarkan racun yang random. Setiap orang akan merasakan efek racun yang berbeda-beda secara random. Yang mana awal-awal mungkin gak seberapa efek racunnya ini, mungkin cuma pusing doang atau mungkin cuma gatel doang. Tapi semakin waktu berlalu, efeknya ini akan semakin parah. Dan kalau kalian tidak kabur dari area ini secepatnya, pada ujungnya kalian akan tewas, kata si Steve. Nah dijelaskan juga sebenarnya kalau saja Sharon ini ada dalam bentuk spiritnya, dia tuh nggak akan kena efek racunnya. Tapi sayangnya dia ini sudah lemah sekali, sudah tidak bisa berubah menjadi bentuk spirit. Kemudian di sisi lain lagi, Tyre yang pikirannya tidak waras ini, tidak dijelaskan apakah dia kena efek racunnya juga atau tidak. Mungkin kena ya, tapi tidak peduli karena pikirannya pun juga tidak ada. Jadi Tyre ini pun kemudian nyerang si Merrick, dan Merrick cuma bisa nahan doang. Tapi kualan juga, jadi dia kena serangan yang cukup parah dan mengalami luka yang cukup parah. Kemudian di sisi lain lagi, Glenn yang tadinya kena efek racunnya ini, menjadi rada pusing ini, mau muntah dan sebagainya tadi, merasa efeknya ini nggak terlalu parah, bahkan kadang mereda sendiri, yang mana dugaan si Glenn mungkin ini karena efek pembersihan dari item Sunbrush yang bisa menetralisir racunnya. Glenn terus memutuskan untuk yapping ke Steve. Dia mengatakan, di pertempuran ini gue sudah meledakkan bom yang sangat banyak. Lo pikir itu cuma untuk mengalihkan perhatianmu doang? Bukan, itu juga untuk menarik perhatian petugas Beyonder. Pasti mereka ini sudah lari ke sini semuanya, jadi lu nggak punya banyak waktu, katanya. Maksudnya supaya si Steve ini kabur dong gitu ya. Steve cuma nyengir doang terus mengatakan, santai aja, palingan kalian tewas duluan sebelum Beyonder dari Churches itu datang, katanya. Nah bersamaan dengan Steve mengatakan kalimat tersebut, Glenn menembakkan peluru ke satu arah. Steve awalnya ngira si Glenn ini nembak dia, jadi dia menghindari peluru tersebut. Padahal bukan, Glenn ini nembak ke arah peluitnya Mr. Razik dan Master Key yang sudah dia kubur sebelumnya. Jadi peluitnya Mr. Razik dan Master Key ini kan dijadiin satu, kayak gantungan kunci gitu ya. Terus diselimuti spiritualitas untuk menyegel efeknya tersebut, seperti yang sudah dijelaskan pas eksperimen dengan peluitnya Mr. Razik. Nah setelah item ini ditembak sama si Glenn, barrier yang menyelimuti peluitnya ini pun hilang, sehingga para zombie dan makhluk-makhluknya si Steve di situ menjadi tidak bisa dikendalikan. Mereka pun meluncur ke arah peluit Mr. Razik ini, semuanya rebutan peluit, sampai Steve pun menjadi kaget karena baru kali ini dia tidak bisa mengendalikan makhluk-makhluknya sendiri. Glenn terus ngeledakin bom lagi, terus teleport ke api ledakannya beberapa kali, tidak dijelaskan mau kemana atau mau ngapain. Tapi yang pasti Steve ini menduganya Glenn ini mungkin mau kabur, katanya. Nah singkat cerita, salah satu makhluknya si Steve yang rebutan peluitnya Mr. Razik itu berhasil mendapatkan itemnya. Item ini pun diambil sama si makhluk, terus si makhluk ini lari ke satu arah, entah kemana, sambil masih dikejar sama makhluk-makhluk yang lain gitu ya, masih rebutan. Kemudian Steve pun menghampiri si makhluknya ini dan ngilangin makhluknya, sehingga item yang dibawa pun jatuh ke tanah. Steve kemudian mengambil item tersebut, dia pegang peluit Mr. Razik, terus berusaha mendefend peluit Mr. Razik ini. Tapi rupanya tidak bisa, sehingga dia cukup penasaran. Sebagai pengingat, sequence 5 Wraith itu memang bisa melakukan divination juga, bahkan dengan nggak ngapa-ngapain, nggak ada ritual atau dengan koin atau semacamnya, karena dalam bentuk spirit, mereka itu bisa langsung berkomunikasi dengan spirit world untuk melakukan divination. Ini pertama kali dijelasin di arc-nya Nona Sharon pas ketika Nona Sharon masih menjadi bodyguard. Jadi Steve pun penasaran, kaget juga karena dia tidak bisa mendapatkan hasil divination dari peluitnya Mr. Razik. Nah Steve kemudian memegang Master Key-nya, mungkin mau dia divine,
Tapi tiba-tiba Steve mendengar suara yang sangat menyakitkan. Karena efek bulan purnama dari item Lunar Corona itu mengaktifkan kutukan dari Master Key-nya. Jadi meskipun Steve ini nggak kena efek bulan purnamanya, tapi dia tuh kena efek kutukan dari Master Key-nya. Steve pun menjadi sangat kesakitan, dia bahkan guling-guling dan ngelempar itemnya si Clan ini, dengan item Lunar Coronanya juga dilempar. Clan kemudian teleport ke dekat item Lunar Corona ini, tapi dia tidak mengambil itemnya, melainkan dia tempeleng ke arah Nona Sharon. Jadi dia menjadi normal lagi, tidak terkena efek bulan purnama, meskipun tidak dalam keadaan yang fit juga gitu ya, tapi ini jauh lebih mendingan daripada kena efek bulan purnama. Singkat cerita, Sharon terus memaksakan diri lagi untuk mengaktifkan item pintu misterius untuk narik si Steve ini masuk juga, kayak si Jason. Pintunya ini kebuka, muncul tangan-tangan lagi yang kemudian berusaha narik si Steve ini masuk. Tentunya Steve berusaha berontak, tidak mau ketarik gitu ya. Tapi Clan juga membantu Sharon dengan menembakkan peluru ke Steve ini bertubi-tubi. Clan juga menggunakan item Sunbrooch dengan skill pathway-nya untuk nyerang si Steve dikombinasi. Pokoknya Clan nyerang Steve ini tidak ada ampun sama sekali. Steve ini dikeroyok bertubi-tubi. Sayangnya Steve ini rada mengerikan memang. Selain regenerasinya ini cukup broken gitu ya, gangguan suaranya tadi pun juga akhirnya menghilang karena sudah tidak memegang Master Key. Dan pada akhirnya, setelah diserang habis-habisan, Steve tidak berhasil ketarik masuk. Dan gak mati juga, padahal palanya ini udah hilang katanya. Kayak kecoa ya, daya tahan si Steve ini sangat tinggi. Sampai akhirnya Nona Sharon ini sudah kehabisan spiritualitas, sudah tidak bisa lagi untuk menahan pintunya. Jadi pintunya nutup lagi, menghilang lagi, dan Steve masih selamat meskipun sudah babak belur. Nah, Sharon pun berusaha mengambil alih tubuhnya si Steve untuk berusaha mengendalikan tubuh si Steve supaya mengkoitkan diri sendiri gitu ya. Tapi ini cuma terjadi bentaran doang, karena tiba-tiba Sharon kepental keluar lagi dari tubuhnya si Steve dan kemudian muncul sesuatu semi-transparan yang kayak ubur-ubur. Yang mana dugaan gua ini mungkin adalah jiwanya si Steve yang mau kabur. Meskipun di sini nggak dijelasin juga sih ini adalah apa gitu ya. Tapi dari deskripsinya ini kok kayak spiritnya si Steve ini atau jiwanya Steve ini mau kabur. Ini dugaan gua ya, karena seinget gua sequence 5 Wraith itu memang punya skill yang bisa kabur dengan spirit ini, dengan jiwanya ini. Nah, tapi Sharon kemudian mengeluarkan sulur-sulur dan kemudian menyikat sesuatu kayak ubur-ubur ini, jiwanya si Steve ini, dan akhirnya menghilang. Tapi tanpa diduga, setelah sesuatu ini hilang, tubuh fisiknya si Steve ini rupanya masih bisa gerak pak, dan berusaha kabur. Tubuh ini pun melewati salah satu peledaknya si Clan, jadi Clan tinggal ngeledakin bomnya sehingga tubuh Steve ini terkena ledakan dan tidak berbentuk lagi, mencar kemana-mana. Meskipun sisa-sisa dari tubuh Steve ini masih bisa gerak-gerak selama beberapa saat. Kapan matinya ini? Tapi pada ujungnya mati juga sih, tewas juga. Nah, di sisi lain, bersamaan dengan bomnya si Clan ini meledak sebelumnya untuk menewaskan si Steve, Clan merasakan potion magician-nya ini terdaja sebagian. Kemudian dia merasakan bahwa dia harus melakukan sesuatu. Jadi Clan kemudian melepas topinya dan membungkuk ke arah Nona Sharon, seperti seorang magician yang sudah melakukan pertunjukan dan memberikan penghormatan kepada penonton. Jadi ledakan ini menjadi semacam kembang api yang mengakhiri pertunjukan bersamaan dengan Clan yang membungkuk memberikan hormat gitu ya. Yang mana asumsi gue ini adalah sebagai bentuk acting method sebagai seorang magician. Nah, singkat cerita, Sharon kemudian menghampiri si Tyre, mengambil alih tubuhnya dan membuat dia memutar palanya sendiri sampai tewas. Sangat easy sekali. Sampai sini pertempuran pun dengan resmi selesai. Clan setelah itu bersih-bersih, ngambilin bekas pelurunya dan item-item pribadinya, intinya membersihkan jejak sebanyak mungkin supaya susah dilacak gitu ya. Meskipun Clan nggak langsung mengambil item Master Key, karena takut kena gangguan suara, jadi dia meminta Sharon untuk mematikan item Lunar Coronanya dulu supaya Clan bisa mengambil Master Key-nya. Sharon juga ikut ngambil beberapa item kayak botol racunnya si Steve, terus beyonder karakteristiknya si Tyre, yang kemudian item-item ini dikasih ke si Clan. Karena perlu diingat, sesuai perjanjian, semua rampasan perang di situ adalah punyanya si Clan, kecuali karakteristiknya si Steve itu punya si Merrick dan item Scarlet Lunar Corona itu punyanya si Sharon. Nah, Sharon juga menjelaskan ke Clan kalau Book of Secrets-nya si Clarman yang sudah dijanjikan sebagai transaksi itu juga sudah ada di rumahnya si Clan. Nah, terus Clan mikir di sini, artinya kan bukunya ini sudah ditaruh di rumahnya sebelum pertempuran terjadi. Jadi meskipun pas awal-awal tadi, misalnya Clan kabur gitu ya, nggak ikut tempur, bukunya sudah ada di rumah dia. Sebenarnya dia bisa kabur, tapi ya itu tidak sesuai perjanjian namanya. Intinya Clan naruh item-item ini ke dalam kotak terus memantau si Merrick yang awalnya terluka cukup parah karena ditabok sama si Tyre, sekarang sudah hampir sembuh karena regenerasinya.
Kalian terus nyaranin mereka untuk segera pergi dari situ karena kayaknya petugas Beyonder ini akan segera datang. Sharon sempat nanya juga apakah kalian butuh bantuan sesuatu, tapi kalian bilang tidak ada. Jadi kalian meledakkan sisa-sisa peledak yang tidak sempat dipakai. Terus kalian hilang dengan teleport, dan ledakan terakhir yang sangat besar ini juga menjadi seperti kembang api terakhir yang dinyalakan setelah seorang magician melakukan pertunjukan. Bahkan Sharon pun sempat melihat keledakan ini kayak, wih gitu ya. Meskipun gak tahu juga sih apakah Sharon ini merasa indah kayak melihat kembang api, atau mungkin dia kayak Deidara yang melihat ledakan sebagai sebuah seni. Nah tapi singkat cerita, di tengah jalan kalian juga menghapus wajah badutnya tersebut, dan tujuan kalian sekarang adalah ke Lever Cathedral yang punyanya Steam Church untuk menghindari kecurigaan orang-orang. Jadi kalian masuk ke katedral ini pada jam 11 malam kurang sedikit. Dia diam di situ selama sekitar setengah jam, baru kemudian pergi lagi. Nah di sisi lain, singkat cerita, Machinery Hive Mind kemudian sampai ke lokasi pelabuhan. Ada seorang kapten bernama Ikan Sir Bernard dengan timnya datang ke situ untuk mengumpulkan petunjuk seperti biasa. Di sini Ikan Sir membawa sebuah cermin, terus dia ngomong ke cerminnya ini, "Arrows yang terhormat, pertanyaanku adalah siapa yang barusan bertempur di sini?" Di cerminnya ini pun kemudian muncul gelombang-gelombang dan kemudian menunjukkan sebuah scene. Ada scene ledakan, ada seorang pria menggunakan jas hitam, topi hitam dengan wajah badut yang rada ngeblur, yang adalah si Klein. Ada pria parubaya dengan jubah berwarna merah gelap alias si Steve, dan ada wanita dengan gaun hitam alias Nona Sharon. Pokoknya scene-scene muncul mendeskripsikan orang-orang di situ, dan setelah itu di cerminnya ini muncul sebuah tulisan. Berdasarkan prinsip timbal balik, sekarang giliranku mengajukan pertanyaan. Apa fetismu? Gitu. Ikan Sir pun toleh-toleh melihat anggota timnya ini melirik ke arah dia. Oke, mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Singkat saja dulu, karena setelah pertempuran seperti biasa akan ada banyak hal yang dilakukan sama si Klein. Apalagi dari Book of Secrets yang katanya mengandung banyak sekali pengetahuan mistis, itu akan ada banyak hal yang dibahas. Tapi akhirnya muncul juga artefak favorit gue, yaitu The Great Arrows ya, The Great Arrodes. Gua nggak akan spoiler ada apa dengan artefak ini, kita bahas nanti saja. Video ini ada di chapter 343 sampai 351 secara keseluruhannya. Seperti bisa kita masuk ke Saveria, dan mungkin rada gua percepat karena sekarang sudah subuh. Yang pertama dari Rian, tes, mantap, sudah masuk, terima kasih. Dan kemudian dari Rian lagi, Bang mau tanyakan, ada tuh kasusnya double sequence kayak si Amon gitu, adakah yang lain yang punya dual sequence selain Amon atau cuma Amon? Jadi di buku kedua, hampir semua guards itu multi pathway, Pak. Karena jadi GO semua itu memang harus multi pathway. Kalau di buku pertama, Evernight itu udah mengakomodasi pathway yang lain atau belum ya? Kalau udah, berarti dia juga multi pathway. Karena utamanya dia itu adalah pathway Sleepless, terus dia mendapatkan pathway Death dari si Mr. Azik, yang gue lupa apakah dia sudah mengakomodasi atau belum di buku pertama. Tapi kalau sudah, berarti dia juga sudah dual pathway. Kemudian dia juga ngalahin God of Combat, jadi 3 pathway. Kemudian si Lilith, utamanya itu adalah pathway Mother, terus dikasih pathway Moon sama si Evernight. Lalu si Adam juga dual pathway Spectator awalnya, dan setelah itu pathway Secret Suppliant setelah nyatu lagi dengan True Creator. Si Klein belum sempat mengakomodasi, jadi kayaknya masih sebagai artefak doang, masih belum multi pathway. Jadi dia bisa mengendalikan authority-nya saja, tapi secara teori masih belum sepenuhnya dikuasai. Siapa lagi ya? Udah kayaknya, itu yang masih hidup ya. Kalau yang sudah mati cukup banyak Ancient God kuno yang multi pathway, meskipun harusnya nggak bisa. Itulah kenapa secara mitosnya, mereka-mereka ini tuh pikirannya miring semua. Kayak contohnya si Fligria, itu pathway Sleepless dan pathway Seer. Meskipun dua pathway ini nggak bisa digabung sebenarnya, makanya dia rada miring. Terus si Salinger, itu pathway Death dan Red Priest, nggak bisa digabung juga, jadi miring juga. Selain tingkat Guts, gua nggak ingat ada dual pathway, tapi di buku kedua, ada si Mamang Lumian yang belum apa-apa, baru mulai pun sudah dual pathway Red Priest dan Eternal Ion dari Coy. Udah mah, dia dapat blessingnya The Full, nanti nambah lagi pathway Demones, terus punya authority-nya Chaosy juga. Semua dipunya sama dia. Kemudian dari Bang, makasih Bang. Pokoknya makasih banyak. Terima kasih juga lah pokoknya. Udah, pokoknya itulah. Makasih juga pokoknya. Kemudian dari Kiryu 007. Bang, izin download all part video Boslin buat saya naikin volumenya buat nemenin saya kerja. Soalnya kadang nggak kedengeran. Silakan saja, gua nggak inget sih ada masalah volume ini, tapi silakan diatur saja. Kemudian, apakah teori yang dikasih di video Boslin tentang Fire Sword itu mirip kayak pathway di LOTM tentang kenaikan manusia menjadi God? Gua nggak terlalu paham sih, karena itu kan adaptasi dari Judaism sebenarnya ya, dari Nasrani dan Yahudi
yang mana saya tidak punya cukup pengetahuan, makanya di situ gue bilang nggak terlalu paham konsepnya seperti apa. Tapi secara ceritanya kan sebenarnya kita nggak perlu memahami itu juga. Yang pasti si Michael ini nemu Bible, baca, salah paham, dan sosokan jadi angel. Mau jadi Tuhan bahkan. Inti dari cerita komiknya kan itu. Jadi saya tidak terlalu memahami masalah Tree of Life, Kabbalah, dan segala macamnya yang disalahpahami sama si Michael ini. Itu saya tidak tahu. Boleh gak bang di-spill dikit Car of Blasphemy yang dipunya Klein sama Pathway-nya? Yang pertama itu adalah Black Emperor dari bookmarknya si Rosell. Kemudian Pathway Tyrant atau Pathway Sailor, Pathway-nya si Alger, ketika mengeksplor pulau misterius sama si Alger. Kemudian Pathway Red Priest dari si In Zhang-Will setelah dia tewas, setelah dia mati. Dan terakhir adalah Pathway Full dari si Antigonus. Kayaknya sih itu doang, 4 kartu. Kemudian bang, apakah nanti Curse of the Fool armadanya ada di Forsaken Land of the Gods? Terus nanti bishopnya siapa aja? Mungkin maksudnya ini Curse of the Fool ya. Tapi bukan di Forsaken Land of the Gods, karena nanti penduduk Sphere of Silver dan Moon City itu, mereka semua itu nanti dikeluarin sama si Clan, dipindah ke Kepulauan Roasted di dekatnya Church of Sigad, yang pada saat itu juga sudah dipegang sama si Clan. Jadi di situ nanti pusatnya bikin daerah baru namanya New City of Silver dan New Moon City. Bishopnya siapa saja? Tentu saja si Mamang Derek jadi Pope pada ujungnya nanti. Kemudian ada si Nim dari Moon City jadi Archbishop. Kalau yang dari City of Silver itu Wade Chermont kalau nggak salah. Lalu di buku kedua, pas Lumian pergi ke salah satu katedral, ada satu bishop yang muncul, gue lupa namanya siapa, tapi gue cek di wiki namanya adalah Teslian, dan satu lagi Bishop Theis. Itu saja kayaknya. Oh, tapi jangan lupakan Mamang Danitz, Blazing Danitz, sebagai oracle-nya The Fool, yang menerima revelation dari The Fool. Meskipun dia toxic dan suka ngomong tai anjing. Lalu dari Mr. Bagas, Min, apakah ada pemegang gelar The Fool sebelum Clan? Kalau ada, siapa? Tentu saja ada. The OG, pemilik asli Pathway tersebut, yaitu Celestial World of Heaven and Earth. Tapi ini bukan The Fool ya, karena ini LOTM. Setelah itu di epoch kedua ada Phlegria, Demonic Wolf Phlegria, yang tadi gue bilang menguasai Pathway Sleepless dan Pathway Seer bersamaan. Makanya pas Clan naik sequence, dia mendengarkan suara Hornesis dan Phlegria. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut di novelnya. Kenapa Hornesis? Karena di situ ada si Antigonus yang bisa dibilang sebagai setengah The Fool. Masih belum menjadi The Fool sih, tapi title-nya dia kan half full gitu ya. Dia ini hampir mengakomodasi karakteristiknya The Fool dan muncul personanya Celestial Worthy juga. Itulah kenapa dia rada punya kendali ke Greyfog. Makanya pas Clan ketemu sama Evernight, kalau nggak salah Evernight itu pernah cerita ke Clan kalau dia itu sempat ngotak-ngatik Greyfog melalui si Antigonus ini. Tapi ya bisa dibilang masih belum menjadi The Fool sih, masih setengah The Fool. Jadi cuma cewek dan Phlegria doang. Atau cuma Phlegria doang bahkan. Kemudian dari tutup panci, lucunya pas Clan lawan Hell Ludwell, mindsetnya lepas. Terus mau tanya kalau baca coy, bahasa Indo kalau ada, di mana Pak? Terima kasih. Bisa dibaca di webnovel.com atau cari aja aplikasi webnovel di HP. Kayaknya ada bahasa Indonesianya sih, meskipun gua nggak tahu ya, itu translasi manual atau otomatis pakai AI-nya mereka. Kemudian dari Rama, hai bang, halo juga, terima kasih sudah mengopi, Mamang Rama. Dan terakhir dari Amba Tukam, bang, kota apa yang bapaknya Jawa? Ini pasti Purwodedi nih. Itu dia, video ini ditutup dengan sangat epic sekali dengan joke bapak-bapak dari Amba Tukam. Wah, viral dah. Udah viral ini, kacau. Oke lah, jangan lupa like dan subscribe, bisa beliin kopi juga di deskripsi, semoga terjawab semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, adios.